saya saat pandemi usaha kami membuat tas sekolah itu mengalami kemacetan karena pada waktu itu sekolah online. Jadi tas sekolah tidak laku. Waktu itu masih ada sisa stok, tiap hari kami doakan tumpang tangan dan puji Tuhan bisa laku semua. Waktu waktu pandemi kami selalu berdoa minta petunjuk ingin buka usaha apa dengan modal terbatas. Nah, kami terus berdoa dan berharap pada Tuhan. Pada 18 Oktober 2020 istri saya tidak sadarkan diri masuk rumah sakit. Nah, istri saya sakit itu autoimun yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan mulai tahun 2017 sampai hari ini. Waktu hendak mengantar istri ke rumah sakit, saya juga ya sempat bingung. Tapi anak saya mengingatkan saya, "Pah, panggil saya papi. Papi jangan panik, kita berdoa." Nah, saya dengar anak saya berdoa. Akhirnya saya sembayang, saya mau ke rumah sakit mana. Ya waktu saya mengantar istri ke rumah sakit, saya sempat tanya-tanya dulu sama Tuhan. Ada berapa rumah sakit yang akan saya tuju, tapi rumah sakit yang saya ambil ini ya rumah sakit UNER. Karena kita terus terang aja sudah pandemi, sudah ya banyak pengeluaran tapi pemasukan nggak ada. Dan kita juga uangnya terbatas. Setelah saya berdoa, saya putuskan ke rumah sakit UNER. Nah, dengan cara ke sana kita dapat ya fasilitas BPJS. Nah, istri saya di rumah sakit selama 10 hari. Puji Tuhan semua ditanggung BPJS. Nah, ini luar biasa Tuhan kita. Selama 10 bulan saya tidak bekerja. Kami hanya harap sama Tuhan. Dan Tuhan itu cukupi dengan caranya yang ajaib. Sehingga cukup untuk makan setiap hari. Di Desember 2020, tiba-tiba ada orang gereja tanya nomor telepon saya sebab keponakannya mau pesen dompet promosi. Nah, setelah saya dihubungi, ternyata orang tersebut hanya pesen sementara 4 biji dibuat contoh. Nah, lalu orang tersebut melihat hasilnya bagus dan cocok. Nah, ini mengejutkan. Orang tersebut kemudian pesen 1.000. Nah, ini satu anugerah Tuhan. Di situ Tuhan mulai bekerja, buka jalan. Tapi kami berusaha mencari tukang. Karena tasnya kita kan buyar. Iman saya goyang. Buat apa kamu susah-susah cari tukang, tapi sampai sekarang kamu berusaha tidak dapat. Tapi saya tidak putus asa. Kira-kira 1 minggu kemudian saatnya saya itu cari tukang, yaitu Roh Kudus itu berbicara terus. Kamu ke sini dituntun. Akhirnya kami mendapatkan tukang. Dompetnya memang harganya murah. Karena dia kasih souvenir, budgetnya 10.000, jangan lebih dari 10.000. Ya udah, kami ambil untung sedikit, kita kerjakan. Ya dari situ Tuhan cukupi kebutuhan kami setiap hari. Dan ini pesanan setiap bulan dia turun. Sampai hari ini, Tuhan ini luar biasa. Jadi kita melekat pada Tuhan dan bersandar padanya. Tuhan akan mencurahkan kasih setianya kepada kita. Terima kasih sedikit kesaksian saya. Tuhan memberkati. Luar biasa kesaksiannya. Oke, kita akan masuk dalam sharing firman. Pak Alim akan bagikan sharing firmannya. Oke, silakan Pak Alim. Satu slogan ya, slogan dari seorang FGP Man ya, FGP Man. Kalau kita ini kan disebut, terutama khususnya yang baru ya, kita ini disebut orang-orang yang terbahagia. Maka respon kita, itu saya, itu kamu, itu kita semua. Wah. Ya. Apa? Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Thank you ya, kita sudah bisa bersama-sama pada malam hari ini berkumpul di wadah yang sangat amat luar biasa. Ya, tapi sebelum itu saya terima kasih ya Pak William bisa tempatnya dipakai untuk berfellowship pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kala kita memberikan tempat kita dipakai, maka perlindungan dan penyertaan
terhadap rumah dan seisi akan selalu diberkati. Amin, Pak ya. Ya. Saya berterima kasih juga kepada Pak Bambang ini ya, dan juga rekan-rekan yang memberikan kesempatan saya bisa melayani tempat ini malam hari ini. Karena saya sungguh menyadari gitu ya, di City Chapter ini adalah tempat saya belajar. Karena disinilah para senior saya, khususnya di wadah FGP ini berada ya. Ya, Pak Bernard, Pak Ayung, dan juga Pak Alek, dan juga rekan-rekan yang lain ya. Itu merupakan leader saya di pelayanan ini, khususnya di wadah Full Gospel yang luar biasa ini ya. Malam hari ini saya akan berbagi yang berkaitan tema itu nasihat ya. Kristus untuk senantiasa kita itu selalu selalu dalam iman ya. Maksudnya itu memiliki senantiasa berjuang di dalam iman gitu ya. Tapi tak kala saya kemarin saya juga melayani di itu tadi dan juga siang, saya teringat gitu ya akan sebuah merimen saya, tak kala saya kok rindu ya. Sebelumnya juga memberkati saya gitu ya. Yaitu sebelum kita nanti masuk di dalam itu ya, yaitu di dalam satu ayat saja di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Satu ini ya, 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, ini maksudnya kisah tentang Nabi Elia ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arang, kemudian ia mati. Katanya, ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita tahu ya, Nabi Elia ini nabi yang begitu luar biasa, nabi yang begitu besar. Boleh dikata setara Musa ya, setara dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya, Nabi Elia ini. Dia adalah salah satu dari 2 orang yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Ya Nabi ini, Nabi Elia, satunya lagi Henok. Benar ya Pak Bernard ya. Ini guru saya semua ini, Pak Alek, Pak Ayung ini. Ya. Ini nabi yang luar biasa besar seperti Musa. Tapi barusan yang kita baca ini, saya ini teringat gitu ya, merimain. Kok pingin aku nyampaikan merimain ini. Dia bisa mengucapkan ayat yang barusan kita baca ini. Ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ya. Ceritanya Nabi Elia ini kan hidup di zaman Raja Ahab bersama istrinya namanya Isabel. Ya. Dan ada di dalam bangsa Israel ya. Khususnya bangsa Israel itu adalah melambangkan umat percaya, ya, umat percaya. Singkat cerita, pada waktu itu bangsa Israel itu hidupnya enggak karu-karuan pada waktu zaman Ahab dan Isabel ini. Meninggalkan perintah Tuhan, bahkan bangsa itu Israel itu dia membunuh ya nabi-nabi Tuhan itu pada zaman itu. Karena apa? Karena
istri Isabel ini, istrinya Raja Ahab ini mengundang 450 nabi Baal. Kasarannya nabi gendeng, nabi palsu lah gitu ya, nabi Baal. Sehingga banyak orang umat itu percaya pada nabi ini, nabi Baal ini. Sehingga dibunuh, maksudnya yang nabi yang percaya kepada Tuhan. Singkat cerita, kalau kita baca itu sebelumnya di ayat 1 level di atasnya 18, itu dia ada dikumpulkan di dalam Gunung Karmel itu, Gunung Karmel itu. Terus intinya pada pertemuan itu Nabi Elia ini berhasil membunuh semua 450 nabi Baal itu. Dibunuh. Setelah dia bunuh, dia berpikir ya, gini, wah nabi Baal ini sudah mati semua ini, bablas, binasa semua ini. Maka dia berharap termasuk nanti Raja Ahab dan Isabel itu, wah akan termasuk, dan juga yang penting bangsa umat Israel yang lain itu balik mana kepada Tuhan. Terus dipateni kabeh kok Nabi Baal. Ya. Ternyata setelah Raja Ahab itu balik ke istana, runding sama Isabel, ceritanya lain. Mereka raja dan istri sepakat bunuh Raja Nabi Elia ini. Dia kerungu itu takut Raja Elia ini, lari sepanjang 1 hari ini. Terus dia ini berhenti ngucapno yang di ayat keempat ini. Waduh, aku ingin mati ya wis. Cabutan ae Tuhan nyawaku. Ini nabi besar. Ini nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dia bisa mengucapkan yang kalimat seperti ini. Danio kita ya, danio kita gitu kan. Maka itu saya waktu kemarin kok terus nah ini saya merimain ini dan 1 sampai 14. Tolong Pak dibaca Pak. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan rasa yang tertuju kepada Dia, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun menghidupkan salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan hidup akal. Dalam kegumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupa kamu karena Tuhan yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng bisikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang menghasilkan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Amin. Thank you Pak Supri. Jadi di ayat 1 itu ya, kita bisa melihat marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Di ayat ketiga dikatakan di situ bahwa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Maka itu saya tadi remind tadi itu melihat bahwa diingatkan dari bacaan ini ya. Saya merasakan bahwa kita ini, saya pribadi jangan sampai ya, kehilangan fokus ya. Fokus prioritas yang utama dengan hal-hal yang sepele sehingga saya bisa mengalami seperti ini. Walaupun memang enggak tertutup ya, tapi saya diingatkan jangan sampai kita ini kasaraniku kelelahan, kecapean ya melalui ini. Karena ini bisa terjadi pada semua orang. Karena apa? Saya melihat dari cerita Elia itu ya. Dia kan banyak hal yang bisa dipelajari ya dari ceritanya Elia ini. Dia pertama begitu luar biasa ya. Memang semua orang itu pasti akan mengalami ya. Tapi ini kita ambil untuk supaya kita ini belajar dari ini. Dia begitu gagahnya membunuh 450. Karena apa? Waktu itu saya percaya dia memulai satu pengharapan dan matanya tertuju kepada Allah itu ya. Sehingga dia begitu luar biasa dipakai Allah sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Tapi tak kalah dia itu saat dia itu berpikir sama satu orang wedok toh. Istrinya dari Ahab ini, dia sampai ketakutan, sampai lari. Bahkan dia ngomong, ini lebih baik aku ingin mati ya. Karena apa? Kalau teman-teman lihat ya, dia itu ngucap itu 2 kali ya. Di ayat 10 sama 14 tadi itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 10 sama 14 dia ngucap 2 kali. Tuhan, nabimu itu mati kabeh. Iki lho aku sing mati-matian bela kamu. Dia ngomong gitu. Mati-matian bela kamu. Ya supaya apa? Orang itu balik ke dia. Dia ngomong gitu. Nabi Elia 2 kali dia ngomong. Bahkan dia ngomong, tinggal aku seorang. Yang lain mati kabeh. Itu dia ngomong. Tapi kenapa saiki itu loh, sekarang itu kok aku dewe yang mau dibunuh gitu. Itu ayat 10 sama 14 itu. Tapi luar biasa ya. Kalau kita lihat tak kalah kita ini itu bisa dialami oleh siapapun, tidak heran itu ya. Dalam hal ya ini kelelahan keanuan ini ya. Itu juga bisa dialami oleh setiap para murid Tuhan yang termasuk kita para FGP Men ini. Saya bersyukur di wadah ini ya. Ada manual book, ada seminar, ada training Pak Miki, Pak Temi ya, Pak William yang begitu memberikan kita juga para senior kita memberikan satu teladan ya.
di mana kita diingatkan memiliki yang namanya 3 strong, 3 strategi di dalam melayani. Ya, salah satunya itu adalah teamwork. Teamwork. Di tempat ini, ya, kita juga diajari tidak menjadi seorang yang namanya Superman, tapi kita diajari di dalam teamwork melalui full gospel ini ya. Kita diajari menjadi super team, bukan Superman. Ini juga diucapkan pada waktu Raja Ahab ini. Ini loh, karyaku tok dewian. Aku mati-matian. Seperti kita ya, kalau kerja. Wah, aku sudah kerja benar-benar. Aku sudah banting tulang dari pagi sampai anu, termasuk juga di dalam pelayanan. Wah, aku sudah melayani engkau. Aku sudah wis sembarang kalir lah ya, sembarang lain-lainnya itu. Gitu. Bisa capek kita. Ini bisa terjadi kalau kita salah fokus, salah di dalam membawa kehidupan kita. Kehidupan kita ini kan milik Tuhan. Termasuk ini, kita membawa kehidupan ini harus dengan caranya Tuhan. Bukan cara kita gitu. Nek cara kita bablas. Kari tunggu waktu aja. Demikian juga kita membawa sebuah wadah yang miliknya Tuhan ini, chapter ini. Ya harus bukan dengan caranya kita, tapi harus dengan caranya Tuhan. Maunya Tuhan ini apa? Kan satu. Berbuah, bertumbuh, khususnya di dalam hal jiwa. Itu kita harus tanamkan itu. Kalau enggak, capek nanti. Seperti halnya ini. Padahal Tuhan ngomong, enggak, keliru kon iku. Di ayat yang terakhir ya, dari pasal ini, 18. Tuhan ngomong, aku nyediakno di belakangmu itu ada 7.000 nabi yang masih percaya mbak aku. Tuh. Nah ini, kita ini sering kejadian ngomong, wah aku itu capek, layak, entek, kayak wong olahragawan itu stamina-nya wis entek. Hidrasi ya, dehidrasi ya. Jangan sampai kita ini. Maka melalui ini kita juga belajar ya. Teamwork itu begitu penting. Jangan kita, bukan kita enggak bisa misalkan ya. Maka itu dalam hal segalanya saya termasuk di dalam chapter ya, dalam chapter. Lek biayai kabeh iso aku. Enggak ada masalah gitu. Tapi enggak bener gitu. Karena di manual booknya itu juga ada. Dia anunya aturan luar biasa wadah ini. Wadah yang memang Tuhan mau para church ya bersama dengan gereja melalui wadahnya di FGP ini. Tuhan ingin supaya makin banyak orang dimenangkan, jiwa-jiwa makin banyak dimenangkan. Itu goalnya. Sehingga yang namanya nanti yang kaderisasi dan lain regenerasi dan multiplikasi itu semua adalah target dari sebuah goal. Tapi yang luar biasanya kita diingatkan, jangan ya. Kita harus merangkul, membuat satu tim, bersama-sama maju, ayo sama-sama. Kapan, apa yang goal yang mau kita capai, berapa targetnya berapa, kita minta, kita doakan bersama-sama sama Tuhan. Dan arahnya kita sama-sama mendayung ke arah yang tujuan yang Tuhan mau. Tapi bukan tujuan kita yang mau. Nah ini yang saya dapatkan ya, dan luar biasanya semua itu Tuhan sediakan di wadah yang luar biasa, yaitu full gospel ini. Ya, tadi sudah teman-teman menyampaikan visinya begitu jelas ya. Menjangkau, menarik, membawa kembali para pria itu. Banyak itu ya. Banyak ini. Ini menjadi goal kita. Ya, bukan untuk kebanggaan diri kita, tapi kita persembahkan semua itu kembali sesuai dengan tujuan daripada visi misi FGP. Ya, saya banyak belajar ya melalui wadah ini. Karena kita ya harus yakin ya. Mungkin kalau kita tidak dibawa ke orang, saya juga, enggak mungkin saya juga akan berada di tempat ini. Nah kalau kita sudah yang dibawa di tempat ini, yang sudah dipilih oleh Tuhan di tempat ini, dipanggil, pasti Tuhan punya tujuan. Pasti Tuhan punya maksud. Nah saat ini tinggal kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita ini bisa meresponi dengan baik?
Nah ini kita perlu belajar ya, salah satunya adalah bertekun di dalam iman, pengenalan kepada Kristus, supaya kita dekat terus, menggantung, bersandar terus sesuai dengan Yohanes 15:16 ya, pokok anggur itu kita dekat, karena itu tok kekuatannya. Kalau enggak bablas, tinggal waktu tok di dalam segala aspek. Dan saya yakin dan percaya kalau kita belajar benar karena Roh Kudus ya, di dalam aspek kerohanian, maka aspek yang lain Tuhan pasti tambahkan, pasti penuhi. Seperti dalam Matius ya juga ya, 6:33. Carilah dulu itu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yakin itu saya, dan itu saya alami ya. Dan bersyukur saya di dalam komunitas ini saya juga mengalami yang namanya berbuah dan bertumbuh. Maka saya rindu ya, seperti senior-senior saya, leader saya, Pak Bernard, Koayung, Pak Alek, Pak Andreas, biarlah level di bawah ya, saya ini di bawahnya ya, termasuk juga Pak Daniel ya, youth ini harus menggebu-gebu gairah ya, bukan untuk diri kita enggak, tapi kita ingin merespon apa yang Tuhan mau itu dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau titipkan wadah ini kepada saya, wadah ini kepada Pak Daniel, kepada yang kepada ini mempunyai target, mempunyai itu yang kita bawa semuanya itu dalam doa kepada dia, karena dia yang punya. Seperti yang tadi, bukan cara kita, tapi belajar untuk membawa wadah ini sesuai dengan caranya Tuhan. Kalau saya yakin kalau cara Tuhan yang dipakai, pasti semua dilengkapi. Pasti semua kebutuhan akan dipenuhi. Saya enggak ya, saya ada di termasuk juga apa? Masalah berkat, kebutuhan dan atau kalau memang kita memakainya sesuai dengan caranya Tuhan, pasti semua akan dipenuhi. Itu ya. Nah, terus secara singkat juga kita perlu ya, dalam arti nanti juga tanya mungkin interaksi, pertumbuhan dalam seorang murid atau seorang FGP man, kita perlu melihat introspeksi ya. Dari yang tadi itu kita perlu belajar apa? Salah satu iman tadi kan, yang di ayat 12:11 ya. Nggak, dia itu intinya ngomong gak enak memang perintah Tuhan itu nggak ada sukacitanya, yang ada duka citanya. Tapi kita itu tekun terus, taat dan setia terus, maka yang kita peroleh itu apa? Kebenaran, kedamaian, dan pada akhirnya yang dibaca tadi ayat 14, kita beroleh yang namanya kekudusan. Wah, ini luar biasa. Ini menjadi final ya, maksudnya kita ini ingin finish well di dalam kehidupan kita ini, benar dulu di dalam rohani ini. Ya ini finish kekudusan, supaya apa? Dia ngomong, tanpa kekudusan, jok harap kon ndelok aku. Kasarane kan ngono. Wah, ya, ini yang kita harus anukan ya, maksudnya belajar yang kita bersama-sama di tempat ini. Nah, pertumbuhan di dalam FGP Man itu paling ada 1-3 ya pokok ini yang harus kita benar-benar sama-sama rasakan di dalam sebuah wadah ini, yaitu apa? Pertumbuhan rohani secara ke atas. Maksudnya adalah kita ini, pengenalan kita ini bertumbuh rohani ini ya, terhadap apa? Pengenalan kita kepada Allah. Sopo sih Allah itu? Sopo sih diri kita ini? Sehingga dari sana, kalau kita ini belajar dengan pertolongan Roh Kudus, kita mengenal sopo Tuhan ini, maka kita tidak akan berani sembarangan menaruh dia pada posisi yang ngawur sembarangan, enggak mungkin. Karena kita mengenal itu. Enggak mungkin kita ngenal terus dipakai seperti Tuhan itu, misalkan istilahnya kan sering orang-orang ngomong ya, sebagai ban serep itu, enggak mungkin. Karena dia ngenal sopo iki kita ini, opo kita ini, lemah terbatas, weh goblok pol kasarannya kan ngono wis, iya kan, sopo, enggak mungkin. Kita hidup enggak tahu kok, karena dia gitu. Nah kita belajar, saya bersyukur luar biasa wadah ini Pak Temi juga nih. Kita ada yang namanya FCBH, Faith Come by Hearing. Kita diajari juga belajar, tiap hari belajar akan firman. Nah ini tujuannya,
untuk supaya kita ini lebih mengenal Dia, bertumbuh secara ke atas. Ada lagi di wadah ini juga saya belajar bertumbuh di dalam, yaitu apa? Kita belajar adanya satu perubahan apa? Yang berkaitan dengan karakter. Yang dulu kita ini Galatia ya 16-19 iri hati wis pokoknya sing mabukan opo ya kan, semuanya itu hal-hal yang jelek itu karakter lama kelamaan melalui wadah ini, pertemuan chapter tiap minggu, melalui visi, kan terus kita tahu panggilannya, callingnya, terus C yang kedua itu karakteri, kita tahu diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus menjadi apa? Hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan keinginan daging, tapi hidup kita ini pelan-pelan, tapi pasti diubahkan menurut keinginan Roh. Ya, 9 buah itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan dan kebaikan. Ke-9 terakhir itu kelemah lembutan, penguasaan diri, nomor 9. Nah ini kita berubah ke arah sana. Itu kita dapatkan dari mana? Tuhan titipkan melalui wadah ini. Ada ya anuan proses di dalam kita ini. Salah satu kita ada pembelajaran yang namanya 3C. Ya 3C. Kita tahu belajar di tempat ini. Kenapa kita dipanggil di tempat ini? Terus kedua karakter. Terus kita tidak berhenti. Kalau Tuhan memberikan kesempatan itu kita, misalkan di bagian apapun, sebagai apapun leader, maka kita tidak berhenti di dalam zona nyaman itu. Tapi kita berani dan melangkah untuk kompetensi C yang ketiga, menambah kemampuan kita untuk supaya apa? Kita semakin diberkati, bisa menjadi berkat, semakin bisa kita membawa orang untuk kepada Tuhan sesuai visi itu. Terus ketiga, itu bertumbuh keluar. Nah ini menjadi goal daripada FGP. Setiap FGP Man harapannya adalah kita ini nantinya akan bertumbuh keluar. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita ini sudah berdamai kasarannya dengan Allah ya, maka dia memulai satu respon, ingin juga berdamai kepada sesama. Saya tidak percaya maksudnya itu ya. Maka itu saya yakin dan percaya kalau seseorang itu sudah berdamai ya kasarannya hidup dengan Allah, maka dia ingin berdamai juga sesama. Hidup ingin menjadi berkat, membagi kasih, terus melihat jiwa-jiwa yang enggak seberuntung dengan kita. Kita ini apa tapi? Sebenarnya apa? Tapi karena kemurahan dan kasih karunia-Nya kita ini dipilih tempat ini. Maka kita melihat itu semua itu seperti padi ya, maksudnya itu supaya semuanya itu juga bisa sebahagia kita itu tadi di dalam wadah yang Tuhan pakai luar biasa ini ya. Sehingga apa? Tak kalah semua itu setiap dari leader menurun, presiden chapter, officer, member, tak kalah dia mengalami yang namanya ini tadi, saya yakin dan percaya gak neko-neko ya, chapter itu akan bertumbuh, chapter itu akan sehat dan berdampak, saya yakin itu, dan menjadi goal daripada national board ya, juga semua itu leader-leader ini untuk sebenarnya apa itu 4.000 ya, 4.000 chapter dan 40.000 member. Kalau memang semua ya kita ini belajar dari para leader ini. Saya melihat angkatan daripada Pak Alek, Pak Ayung, Pak Bernard juga Pak Andreas. Ini ke bawah ini. Nah ini harus kita perlu sama-sama gandengan tangan berdoa ya supaya gerakan daripada FGP yang sudah Tuhan percayakan ini benar-benar bisa semakin menjadi berkat di Jawa Timur bahkan di nasional. Thank you, saya kembalikan semua. Makasih. Oke, luar biasa pemaparan firman-Nya oleh Pak Halim. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Bernard ya.
untuk bisa memberikan sedikit closing statement, Pak. Ya, tentunya kita pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Halim Bunarso, kita mendapatkan satu pelajaran. Jadi saya tadi renungkan bahwa tidak peduli seberapa tingginya rohani seseorang, tidak peduli dia itu pelayanannya itu kemana-mana, mujizat-mujizat terjadi. Tapi kalau tidak berjaga-jaga, tetap rentan terhadap stres dan depresi. Ya, jadi ini Elia ini kan bukan kaliber yang recehan gitu, tapi ini luar biasa. Tapi itu suatu pelajaran buat kita, bahwa gara-gara dari omongan saja, yang ngomong ini bukan raja, bukan orang yang berkuasa atas hidupnya, tapi perempuan Isabel. Ngomongnya cuma besok secara sederhananya, aku akan bunuh dia. Itu saja kata-kata itu dikatakan di situ, kalau kita renungkan, itu membuat dia takut. Itu kan artinya dia membuka celah, saudara. Sehingga dengan demikian stres berkepanjangan, depresi, ingin bunuh diri. Jadi pelajaran pada malam hari ini adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, pengharapan, kekuatan, kemenangan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Antara lain dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika Elia ini mau bunuh diri, malaikat Tuhan itu membawa roti bakar dan air. Dipaksa ini Elia ini, kamu harus makan ini, kamu harus minum ini. Dan ini kan happy end artinya, hasilnya kan, kalau saudara membaca itu, dia makan, dia minum, maka dia katakan itu membuat dia kuat, bahkan bisa jalan 40 hari, 40 malam, ketemu Tuhan di Horeb. Jadi firman Tuhan itu tidak boleh diabaikan, saudara. Itu harus mengisi hati kita, menjawab setiap permasalahan kita. Bukan cuma dibaca, renungkan dulu, isi. Nah, nanti prakteknya pada waktu kita menghadapi permasalahan itu. Di sini ini mesti siap jawabannya. Jadi misalnya seperti tadi, dia dikatakan bahwa akan dibunuh dan cenderung untuk takut. Mestinya kalau kita apalagi sudah ikut FCBH ini, ya, kan membaca misalnya 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, bahasa Inggrisnya sound mind, pikiran yang jernih. Jadi prakteknya, kalau saya kadang-kadang menghadapi suatu ketakutan, bisa-bisa kan gara-gara omongan juga, itu saya biasakan untuk isi hati. Ini jawabannya ini apa ini ya? Firman Tuhannya ini biasanya apa? Omong, ucapkan, Allah memberikan kepadaku bukan roh ketakutan. Jadi kita perintah nih hati kita nih, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, sound mind, pikiran yang jernih, bukan pikiran yang buntu, pikiran yang jernih. Itu saya ucapkan berkali-kali, saudara. Maka saya percaya di situ kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu akan bekerja. Jadi Elia ini, begitu dia makan firman, ada kekuatan yang luar biasa. 40 hari, 40 malam dia bisa jalan menghadap Allah di Horeb. Ayo kita semua, kita sepakat menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Jagalah dengan firman Tuhan, banyak berdoa,
banyak bersyukur. Firman Tuhan katakan, berjaga-jaga, bertekunlah dalam doa sambil mengucap syukur. Ayo kita doa, ayo. Ayo. Kalau ada di antara saudara lagi menghadapi masalah apapun juga, coba cari jawabannya di firman Tuhan. Ucapkan. Kalau misalnya ada yang khawatir tentang hari esok, Matius 6:34 mengatakan, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Itu contohnya. Masukkan di dalam pikiran kita. Kalau ada yang dalam ketakutan, Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, katakan kepada hatimu, aku Allahmu. Jangan bimbang, aku menyertai dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Kemenangan. Yesus memberikan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, untuk beberapa menit ini kita belajar ya, mengucapkan firman Tuhan. Saya akan ucapkan, kita ikuti, masukkan di dalam hati kita ya. Karena masa depan itu sungguh ada. 1, 2, 3. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanku tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanku tidak akan hilang. Karena Allah mempunyai rancangan di dalam hidupku, rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan penuh harapan. Haleluya. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Pegang dada kita, jangan takut. Aku Tuhan besertamu. Jangan bimbang. Aku Tuhan Allahmu. Aku memegang dan menyertai engkau. Aku menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Segala ketakutan aku usir dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran, kecemasan, sebutkan apa yang menghalang-halangi berkat Tuhan dalam hidup saudara. Segera lawan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala kekecewaan, segala yang menggerutu, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran yang tidak berkenan, percabulan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang benar kita pegang dahi kita, apa yang benar, yang manis, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar dan patut dipuji, itu saja yang aku pikirkan. Itu yang aku pikirkan. Itu yang aku pikirkan. Yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, aku cabut dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami doakan berkat supaya kami menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Kami isi dengan firman Tuhan. Setiap saat kami bergaul di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri, kami ada dimanapun kami mengingat Engkau, mengingat kebaikan-Mu, mengingat firman Tuhan. Tidak ada celah untuk memikirkan hal-hal yang sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, dan kami percaya hidup kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, dan hadirat Tuhan itu membawa pengharapan. Hadirat Tuhan membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ayo kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.